Langsung aja kita bahas terkait tutorial Aji Sport LW10. Oke, pertama-tama kita kenalin dulu nih terkait dengan button yang ada di sini, yaitu ada digital crown dan juga ada button di sini. Nah, fungsinya apa? Kurang lebih adalah kalau misalnya lu geser, itu adalah untuk gonta-ganti widget ya. Kalau misalnya awalnya lu geser itu dari bawah ke atas. Oke? Nah, selanjutnya, kalau misalnya lu geser ke bawah, itu untuk suggestion dan recently menu atau enggak data yang lo akses dan data-data yang lo bisa akses, ini kayak semacam shortcutnya gitu ya. Lanjut, kalau misalnya dipencet gimana nih? Nah, digital crown kalau dipencet ini akan muncul app-appnya, dan untuk geser-gesernya tuh ya udah tinggal di putar-putar ya, mau ke atas ataupun ke bawah, itu gua rasa itu udah cukup intuitif ya. Nah, selanjutnya tombol yang bagian kanan di bawah ini gunanya untuk apa sih? Nah, yang ini kalau misalnya dipencet, ini lu akan mengakses yang namanya sport profile atau enggak halaman menu olahraga. Jadi lu lagi mau merekam apa, ya udah lu tinggal buka ke sini. Dan kalau misalnya lu mau lihat more atau enggak ada sport yang belum masuk di halaman sini, nah lu tinggal ke more aja. Oke. Dan kalau misalnya lu belum tahu, ini LW10 ini sudah touchscreen. Kita sama-sama bahas ya. Kalau misalnya kita swipe dari kanan ke kiri kayak gini, ini untuk mengakses widget yang tadi. Jadi widget yang tadi selain diaksesnya bisa menggunakan digital crown, tapi ini juga bisa dengan swiping ya. Karena ini udah touchscreen. Dan kalau kita geser lagi ke samping, ini ya sama. Suggestion, recently, data, dan macam-macam data lainnya, dan juga fungsi kontrol musik. Itu swipe kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Bagaimana dari atas ke bawah? Ini untuk mengakses yang namanya notifikasi. Notifikasinya apa aja? Ya kurang lebih gini. Ini gue agak sensor dikit ya, tapi ini intinya isinya notifikasi. Terus kalau misalnya swipe dari bawah ke atas, ini adalah untuk mengakses setting mulai dari kayak do not disturb dan yang lain-lain lah yang cukup fungsional seperti itu. Dan kalau misalnya tombol back atau enggak tombol mundur itu yang mana sih? Lagi-lagi adalah menggunakan tombol yang sama yang kanan bawah. Misalnya kita udah akses ke sini, terus kita oke lah, langsung gue udah lihat activity gue apa. Pencet aja, atau bisa juga dengan pencet digital crown-nya gitu ya. Jadi simple. Kalau untuk back ataupun kayak untuk keluar, itu secara intuitif tinggal main pencet aja. Pencetnya apa? Bisa yang kanan bawah ataupun digital crown-nya. Oh ya, kalau misalnya lu lagi cari TWS yang open ear design yang bisa lu gunakan untuk olahraga baik nge-gym ataupun lari, jangan lupa untuk cek ulasan gua terkait yang namanya Open Rock S. Linknya bisa klik kanan atas ataupun klik di link description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya biar lu selalu update terkait video-video terbaru dari Via Official. Oke, sekarang bagaimana caranya men-setting displaynya nih? Misalnya lu pengen ngatur brightness-nya, tinggal swipe dari bawah ke atas sampai lu lihat icon yang kayak matahari ini. Tinggal dipencet, tinggal lu tahan aja mau naik atau turun gitu ya. Atau enggak pakai digital crown lu juga bisa gitu. Bisa lihat ya di sini. Nah, kalau udah seperti biasa klik pencet kanan atas ataupun yang kanan bawah. Kita ulang lagi ya kalau misalnya lu miss. Jadi caranya adalah swipe atas. Kalau udah, ya udah tinggal mundur aja kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya lu pengen selalu always on display atau enggak AOD sebutannya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya lu kayak risih di mana jam lu layarnya selalu mati pada saat lu lagi nggak melihat, jadi ngerasa kayak ribet, nah lu nyalain aja nih si always on display. Tapi kalau lu ngerasa aduh buang-buang baterai, ya udah di offin kayak gua kayak gini. Dan kalau misalnya ini ada yang namanya raise to wake. Jadi kalau misalnya lu pengen irit baterai, lu bisa tinggal nyalain raise to wake. Jadi dia hanya akan nyala. Jadi intinya kayak lebih terang kalau misalnya pada saat lu ya angkat tangan lu gitu ya.
angkat tangan lu dan dia bakal mendisplay data atau enggak layarnya seperti itu. Dan kalau misalnya lu mau pakai function lainnya di menu ini juga ada menu center ya. Center sebenarnya bukan literally ada center atau benar-benar ada center di pinggirnya kayak si Phoenix 7X Pro misalnya ya kayak gitu, tapi ini lebih kayak layarnya jadi nyala sehingga terang sehingga bisa lu fungsikan sebagai center. Oke, selanjutnya gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara merubah watch face. Buat yang belum tahu, watch face ini adalah tampilan muka dari si jam ini. Jadi tampilan gue kan ini ada angka besar, terus ada yang petir dan macam-macam. Tapi kalau misal lu bosen, gimana sih gantinya di LW10 ini atau AG Sport LW10? Tahan aja sampai ada pilihan yang lain. Lu bisa lihat ya di kanan kiri tuh ada pilihan lain, lu geser. Lu mau pilih yang mana nih? Tinggal lu pilih. Misal lu mau pilih ini, oh mirip Apple Watch nih. Nah, udah pilih aja. Oke, nah sekarang mungkin lu bisa lihat ya di sini ada lambang yang tulisannya tambah. Ya, add new face in IG Sport app. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah opsi-opsi watch face atau enggak si IG Sport ini sebutnya dial, itu yang belum ada di jam lu tapi lu bisa akses secara gratis di aplikasinya. Sekarang gua kasih lihat nih. Oke, lu buka dulu aplikasi IG Sport dan lu pilih device dan lu bakal lihat LW10, lu pencet aja ke icon LW10-nya dan bakal ada yang namanya dial market. Nah, dial market itu maksudnya watch face, simpelnya gitu. Nah, terus pilih more dan dia akan buka. Nah, jadi kalau misalnya dial market itu yang belum ada di jam lu, ibaratnya kayak ada di App Store-nya lah gitu. Nah, sedangkan kalau yang My Dials itu adalah kumpulan koleksi watch face atau dials yang sudah ada di dalam jam lu. Nah, sekarang kita mau ambil yang baru yang masih dari app marketnya ya. Dari dial marketnya kita coba pilih yang misalnya coba ini deh, Sport 2 di bawah kategori si Vitality ya. Kita coba ini size 0,38 MB, kita use downloading. Dan lu bisa lihat di jamnya lagi langsung ada tulisan installing watch face. Jadi tiap kali lu pilih dari dial market itu dia langsung ke install ke jam lu. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, langsung muncul ya. Jadi kalau misalnya lu bosen dan pengen ganti lagi, nah ini gampang aja, tinggal lu ulangin repetisi yang tadi gua kasih tahu, ditahan dan digeser lagi gitu. Dan kalau misalnya lu mau isi yang baru yang belum ada di jam, yaitu tinggal ke dial market gitu. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu olahraga dan lagi cari baju olahraga, terutama untuk kayak lari atau cross training, jangan lupa cek bahasan gua terkait brand kita yang namanya One More. Nah, klik kanan di atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa gue ingetin lagi, please klik tombol notifikasi lonceng untuk video terbaru dari YouTube We Official. Oke, sekarang kita ngomongin fungsi tidur nih di LW10. Caranya gimana kalau misalnya lu secara manual ingin masukin si jam ini dalam sleep mode? Swipe aja dari atas ke bawah dan ada yang icon paling kiri atas. Nah, lu tinggal pilih yang sleep. Nah, sebenarnya kalau misalnya lu tidur nggak selalu harus secara manual di onin nih sleep mode-nya karena dia akan otomatis ngedetect pada saat lu tidur. Jadi ini opsional gitu ya. Seumpama kalau misalnya lu mau tidur di jam-jam yang di luar jam rutinitas tidur lu gitu ya. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana sih cara mengakses data tidurnya. Oke? Data tidurnya kalau untuk di jam, teman-teman itu tinggal akses aja widgetnya gitu ya. Akses widget udah inget dong cara gimana. Nah, kebetulan tadi malam gua nggak pakai, tapi kalau misalnya lu pakai di sini bakal ada datanya. Itu salah satu caranya yaitu tinggal geser atau enggak pakai digital crown, widgetnya dibuka ya. Jadi bakal ada sleep recordnya. Dan bisa juga dengan kita ke bagian kiri, di mana di sini itu juga bakal ada data atau enggak cara untuk mengakses sleep data-nya. Jadi ada dua caranya, yaitu di widget dengan geser-geser ke kanan ataupun juga dengan kayak geser dari kanan ke kiri untuk akses si tidurnya gitu. Dan kalau misalnya untuk data yang secara format waktu lebih panjang atau beberapa hari yang lalu, tentunya lu bisa akses di aplikasi IG Sport.
Oke, sekarang gue bakal ngomongin sport and settingnya. Nah, seperti yang lu tadi gue udah kasih tahu ya, kanan bawah tinggal dipencet. Oke. Nah, di sini lu bisa lihat langsung beberapa sport. Lu geser-geser atau nggak lu pakai digital crown itu bisa ya semuanya. Nah, kalau seumpamanya ada olahraga yang lu mau lakukan tapi ini belum muncul di sini, itu jangan ambil kesimpulan, oh nggak ada olahraganya. Lu pilih more dulu. Nah, pilih more. Nah, lu tinggal lihat di bawahnya nih. Ada nggak sih olahraga yang gue mau? Misal lu lagi mau main mini soccer, ya udah tinggal pilih soccer gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya lu pengen melakukan kegiatan olahraganya, tapi kalau misalnya mau ada kayak pengaturan-pengaturan, jangan langsung dipencet olahraganya. Contohnya outdoor running. Nah, untuk pengaturan-pengaturannya ini, klik icon yang bergerigi dulu di bawahnya. Jadi karena kalau misalnya lu pencet ini, itu artinya tuh langsung start. Bukan sekedar masuk menu outdoor runningnya gitu. Dipencet di sini, lah lu bisa setting nih goals-nya apa gitu. Dan kalau udah, tinggal mundur, pencet kanan bawah. Intinya kanan bawah itu handy, lu ingetin itu tombol back aja gitu. Unitnya lu bisa ganti, notifikasi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk kayak setting-settingnya itu agak sedikit berbeda kalau misalnya untuk olahraga-olahraga lainnya, dimana kalau olahraga lainnya itu ya nggak ada jarak ya, cuman lebih kayak waktu, kalori, dan kayak yang hal-hal yang standar kayak high heart rate atau enggak low heart rate gitu ya. Jadi kalau untuk pensettingan ini ya cocok lah untuk beginner friendly yang nggak terlalu paham terkait lika-liku dunia smartwatch ataupun sportwatch. Dan selanjutnya kalau misalnya kita lagi lari nih, apa aja sih data yang bakal disajikan? Nah ini by the way kalau misalnya lo pencet untuk olahraga-olahraga lari yang menggunakan GPS, dia bakal minta waktu untuk mencari sinyal GPS-nya. Tapi karena gue di dalam studio tentunya akan sulit dan mustahil untuk dapetin sinyalnya. Jadi ya udah langsung start now aja. Ini untuk keperluan demo. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Pertama-tama di halaman pertama itu lu bisa scroll atau putar digital crown-nya untuk melihat data-datanya. Data-datanya kurang lebih ini. Ada pace dan ya benar-benar minimalis lah datanya seperti itu. Atau enggak lu mau usap itu juga bisa touchscreen-nya. Oke. Dan kalau misalnya lu geser dari kanan ke kiri, ini bakal kalau lu nanti di luar di outdoor itu bakal ada kayak visual GPS-nya. Ingat ini bukan data kayak map gitu ya. Terus di paling kanan adalah pengaturan musik dan ingat juga ini lebih sifatnya fungsi untuk mengontrol musik. Jadi jam ini tidak bisa menyimpan musik gitu ya. Terus kalau misalnya kita yang ke paling kiri itu untuk nge-pause dan nge-resume atau juga untuk finish. Dan dia akan langsung finish gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk nge-pause dan nge-resume itu sebenarnya bisa juga dengan pencet kanan atas, yaitu digital crown-nya dipencet, lu tinggal pilih aja itu mau resume ataupun lu mau finish. Selanjutnya adalah kalau misalnya lu mau mengetahui aktivitas olahraga lu secara historis, aksesnya gimana nih? Tinggal pencet digital crown-nya aja. Nah ini ada yang kanan atas, tinggal lu lihat records-nya ya. Ini ada beberapa nol karena dari tadi kan gua kasih lihat lu pencet-pencet. Seperti ini, tinggal lu pilih aja nih. Tinggal di sini dipencet, lu bisa ngelihat datanya. Oke. Dan lu juga bisa lihat juga. Misalnya ini ada data yang lain. Oke, jadi itulah caranya untuk mengakses histori dari aktivitas olahraga lu di jam. Dan untuk data yang lebih detail tentunya lu bisa langsung akses ke aplikasi kayak gini nih, dimana lu tinggal buka per aktivitas olahraga dan lu bisa ngelihat kayak detail-detailnya. Nah
Detailnya mostly sih olahraga-olahraga yang memiliki GPS, misal kayak lari, itu datanya tuh lebih banyak dibandingkan kayak data-data yang kayak misalnya nge-gym. Jadi kayak lu bisa melihat perbedaan datanya di situ. Dari tadi kita ada bahas terkait GPS, tapi kalau misalnya lu penasaran bagaimana pengalaman gua menggunakan Sportwatch dan mengetes GPS-nya di daerah yang berbukit kayak macam di Hong Kong dengan menggunakan si Coros Pace 3 dan juga Garmin Forerunner 165, lu bisa cek videonya dengan klik kanan atas ataupun klik link videonya di description box dari video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengukur atau menggunakan sensor-sensor yang ada di IG Sport LW10. Pertama-tama adalah heart rate. Mungkin dari tadi lu udah nggak sengaja ngeliat di sini heart rate kalau dibuka widgetnya dan lu tempelin ke tangan lu. Ini cuma contoh ya, gue lagi nggak pakai. Ini buat keperluan demo. Lu tinggal diem dan dia akan measuring. Tinggal ditunggu aja sampai bakal ada skornya atau enggak angka BPM-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi kalau misalnya diakses dari widget. Bagaimana kalau kita akses dari cara lain, yaitu dengan masuk ke app view yang klik ini ya. Gua ulangin lagi, dipencet seperti ini digital crown-nya, dan lo tinggal pilih yang gambarnya hati. Jadi sama prinsipnya. Tapi apakah si heart rate sensornya itu hanya nge-measure pada saat lo pilih menunya atau memilih app-nya? Tentu enggak gitu ya. Jadi lo bisa pakai aja dan lu ngeliat data historis lu, ataupun kayak lu mendadak pengen ukur juga bisa. Dan yang terkait heart rate juga, lu juga bisa yang namanya broadcast heart rate gitu ya. Tinggal dinyalain aja dan ini akan nge-broadcast heart rate lu, tinggal digeser di sini. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya stress sensor. Stress sensor itu bisa dengan pilih salah satu ikonnya yang tadi emojinya tuh kayak senyum, dimana di sini ada ikon tanda petirnya dan juga ada logo skornya. Kalau misalnya lu mau cek, gampang aja, tinggal pencet start. Selanjutnya adalah yaitu menggunakan meteran atau pulse ox ya, untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Nah, ini gampang aja, tinggal teman-teman pilih yang ada logonya O2. Tadi itu digeser ya, itu app view-nya digeser seperti ini. Jadi tinggal di start dan pencet, dan lu dapat results-nya. Dan selanjutnya, lu juga bisa buat teman-teman yang wanita, yaitu untuk menstruasi, yaitu di sini dan get started gitu ya. Jadi tinggal diatur aja pengaturan-pengaturan waktunya. Jujur ini gue tentunya nggak bisa coba gitu ya. Nah, tapi intinya tinggal diakses aja menu yang ini untuk menstrual cycle. Oke, walaupun ini nggak ada hubungannya sama sensor, tapi gue rasa lu bakal wondering kok app view gue tuh nggak kayak lu yang dimana kayak grid kayak gini ya. Nah betul, kalau misalnya lu beli pas awal itu settingannya itu secara default app view-nya itu akan flow view seperti ini gue yakin. Nah tapi kalau misalnya lu ngerasa nggak nyaman, itu tinggal diganti aja dengan ke settings, ke app view, dan ke grid view ataupun list view. Misalnya gue kasih lihat list view ya. Nah semacam ini. Nah jadi bisa dilihat view-nya itu sesuai dengan preferensi lu, lebih nyamannya itu yang mana, yang flow, grid, atau list view kayak gini. Sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengutilisasi musik control dan juga Bluetooth phone call. Oke, sekarang pertama-tama tinggal geser dari kanan ke kiri dan lu bakal ngeliat salah satunya adalah menu musik control ini. Tinggal lu pencet aja, inget ini selama kondisinya udah ke pairing dan Bluetooth udah connect ya pastinya. Tinggal lu nyalain di sini. Ya, lu bisa lihat ya, Spotify gue nyala karena gue lagi buka Spotify di aplikasi smartphone gue. Dan kalau misalnya itu kan tadi pada saat lagi yang namanya nggak berolahraga ya. Tapi kalau lagi berolahraga gimana sih untuk mengontrolnya? Sama aja. Jadi pada saat lu pilih, misalnya di sini kita skip karena lu udah tahu ya step ini. Misalnya kita lagi lari dan kita lagi pengen ganti musiknya. Jadi tentunya larinya mesti bawa handphone ya. Ya udah tinggal dipencet lagi di sini. Mau untuk skip track itu juga bisa. Sekarang untuk melakukan panggilan menggunakan fitur Bluetooth phone call. Nah, caranya tinggal masuk ke opsi. Lu pilih yang phone. Dan lu langsung pilih keypad aja dan lu langsung input
nomor yang pengen lu tuju. Tapi inget ya, di jam ini nggak ada SIM card. Jadi cara satu-satunya biar ini bisa nelpon, fungsinya bisa berjalan, tentunya lu harus terhubung dengan smartphone yang udah ke-pairing dengan jam ini, dan tentunya ya ada pulsa untuk telepon gitu ya. Jadi tinggal dipencet aja, ataupun lu juga bisa ada favorite di sini, ataupun juga ada recent. Ini gua blur ya. Jadi ini ada data historisnya di sini. Halo, bisa dengar suara gua? Halo? Wah, bisa banget nih, suaranya jelas banget di sini. Oke, jadi lu bisa dengar suara gua. Ini gua padahal ngomongnya dari jam ya, menggunakan fitur Bluetooth phone call dari AG Sport LW210. Oh, jadi ternyata jam aja bisa ya, mikrofonnya itu sebagus ini. Nah, tadi kalau misalnya lu penasaran bagaimana sih munculin nomor yang bisa menjadi favorite. Nah, itu gampang aja, tinggal ke aplikasi lu pilih device, si LW10 lagi, dan lu pilih yang Bluetooth calls. Nah, di sini juga lu tinggal pilih ini yang mau jadi favorite-nya itu yang mana. Dimana tinggal pencet add contact, dan maka itu akan dihubungkan, dan lu tinggal pilih lah intinya nomor-nomor mana yang lu pengen favoritekan, jadi gampang untuk diakses via jam LW10. Nah, sekarang gue juga bakal kasih tahu lu bagaimana cara menggunakan kamera remote yang menurut pendapat gue ini cukup berguna, apalagi kalau misalnya lu suka bikin video pada saat lu workout. Jadi lu gak selalu harus nyamperin smartphone lu untuk mulai nge-record ataupun mulai ngejepret foto. Tinggal pilih aja kamera remote, dan make sure di aplikasi handphone lu kamera itu udah nyala, dan lu tinggal pencet aja gitu, dan lu bisa lihat ya di screen record gua dia langsung ada responnya ya. Dan di sini juga bisa ada kayak semacam timernya. Gua pencet 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Oke, jadi gimana nih terkait tutorial gua? Masih ada pertanyaan? Kalau masih, tulis aja di kolom komentar atau DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial atau follow di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support channel ini biar lebih sustainable, makin sustainable, bisa dengan like, share, dan komen tentunya, tapi juga bisa dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas, yang linknya ada di description box dari video ini alias di situs kita di wa.id. Bye-bye!